Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa keputusan Presiden yang telah dikeluarkan terkait dengan COVID ya. Jadi, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator, bahwa kita sudah berada pada sebuah. Suaranya bisa ditingkatkan, Bu? Ya. Oh iya, berarti harus dipegang ya kayaknya. Ya udah. Oke, jadi sebagaimana yang sudah diberitahu bahwa memang kita punya Kepres baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu Presiden, yaitu Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional. Apa dampaknya yang sebenarnya terjadi nih dengan adanya Kepres ini adalah bahwa pemerintah telah menetapkan status kedaruratan yang lain selain KKM, kedaruratan kesehatan masyarakat yang sebenarnya sudah terlebih dahulu ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Nah, berarti dalam kondisi demikian yang saya ingin highlight adalah bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat tidak dinegasikan dengan keberadaan status bencana nasional ini. Nah, apa dampak yang ditimbulkan dengan tidak di dengan tidak di dengan tidak di dengan tidak dihapuskannya status darurat tersebut, maka sebenarnya sekarang kita punya dua rezim kedaruratan yang berlaku di Indonesia dan dua-duanya berlaku secara aktif. Yang pertama adalah kedaruratan kesehatan masyarakat yang menggunakan Undang-Undang Karantina Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Dan yang kedua adalah status bencana nasional yang juga merupakan situasi kedaruratan yang didasarkan pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Apa dampak yang ditimbulkan dan bagaimana pengaruhnya nih bagi penyelesaian COVID yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah bahwa kita jadi memiliki banyak sekali leading sektor yang bermain di sini. Ada isu tentang leading sektor ini, bahwa kita memahami bahwa ada sisi-sisi di mana banyak sekali pemain yang sebenarnya terlibat dalam penyelesaian COVID, namun kita tidak memiliki direction atau kita tidak memiliki komando yang tegas. Banyak orang menyangka bahwa dengan diterbitkannya Kepres 12 tahun 2020, maka akan memberikan sebuah legitimasi kepada Ketua Gugus Tugas, yaitu Kepala BNPB, untuk memegang komando dalam penyelenggaraan atau penyelesaian COVID-19. Namun saya punya pandangan berbeda tentang ini. Bagi saya, dengan adanya Kepres 12 tahun 2020, yang sebenarnya itu merupakan sebuah Kepres yang sungsang. Kenapa saya bisa bilang sungsang? Biasanya orang kalau bayi kalau lahir itu ada kepala duluan gitu ya. Kalau sekarang ini kaki duluan. Harusnya Kepres tentang penetapan bencana nasional ini jauh sudah harus ditetapkan sebelum Presiden membentuk gugus tugas. Ataupun jauh sebelum kita menentukan status kedaruratan lain yang sebenarnya akan dihadapi oleh Indonesia. Jadi Presiden itu telah mengeluarkan ketetapan mengenai gugus tugas itu pada awal-awal pada tanggal 13 Maret. Dan sebenarnya kasus pertama di Indonesia tentang COVID ini itu sudah ada di tanggal 2 Maret. Nah, kebijakan presiden atau kebijakan pemerintah ini kelihatannya cukup memberikan sebuah sinyal bahwa presiden sebenarnya tidak punya roadmap atau tidak punya grand design tentang sebenarnya pilihan hukum apa atau cara apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan COVID-19. Ini menjadi menarik ya buat kita semua untuk kita teliti bahwa ada perubahan rezim yang berlaku. Kemudian adanya peraturan-peraturan yang menurut saya dia minim konten, miskin sekali pengaturan, tetapi dikeluarkan hanya untuk menyelesaikan isu-isu administratif. Itu juga merupakan highlight yang perlu kita sebagai masyarakat sipil dan akademisi untuk perhatikan. Jadi dengan berlakunya dengan berlakunya Kepres 12 tahun 2020, maka akan kita dapatkan adanya dua undang-undang yang berlaku dalam menangani kedaruratan di Indonesia, yang kedua-duanya memiliki leading sektor yang berbeda. Padahal dalam aspek penerapan, kita juga melihat ada tokoh-tokoh lain yang sebenarnya menjadi juga pemain utama dan pemain kunci. Yang pertama adalah pemerintah daerah. Boleh dibilang bahwa dalam seluruh penerapan ya atau pelaksanaan penyelesaian COVID, itu mereka yang sangat berpengaruh itu adalah pemerintah daerahnya. Sebenarnya
inisiatif itu adanya di tangan pemerintah daerah. Oleh karenanya, kita tidak memiliki sebuah grand design dan jalur komunikasi dan organisasi mengenai siapa yang sebenarnya mengendalikan apa, mengatur apa, bagaimana, dan seterusnya. Kenapa hal ini bisa timbul? Maka saya akan bisa katakan bahwa ini mungkin bisa timbul dikarenakan 4 hal. Jadi saya sudah saya beberapa teman di beberapa komunitas sudah meneliti bahwa sebenarnya ini mungkin disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama adalah kita tidak ada mekanisme kelembagaan dan kebijakan yang pasti. Apa itu maksudnya? Bahwa sebenarnya pemerintah dia sebenarnya tidak punya roadmap tentang bagaimana jalur kelembagaan atau komunikasi atau misalnya produk-produk hukum yang akan dikeluarkan dalam menangani COVID-19. Hal ini bisa terlihat dari beberapa kebijakan-kebijakan yang sebenarnya delay. Nah, dalam konsep hukum, apabila ada delay terhadap pengambilan kebijakan, maka juga akan ada delay terhadap keadilan. Apabila ada delay terhadap keputusan-keputusan publik atau kebijakan-kebijakan publik, maka dia sekaligus akan menimbulkan delay pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan di saat krisis. Yang mana itu merupakan hal yang seharusnya tidak boleh terjadi di saat-saat darurat. Nah, jadi menurut Eliot ya, dalam bukunya di Idea itu disebutkan bahwa situasi krisis ini adalah situasi di mana pemerintah harus segera menetapkan sebuah kondisi luar biasa untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memangkas administrasi. Nah, ini yang penting, atau memangkas birokrasi. Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan yang sekarang saat ini berlaku ya, baik itu PP tentang PSBB, peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar, atau peraturan-peraturan lain, itu seharusnya dalam keadaan darurat secara teori, kita kalau di dalam Fakultas Hukum kita punya hukum terminologi rezim hukum tata negara darurat, hukum yang berlaku pada saat kondisi luar biasa seperti pandemik atau misalnya perang dan lain sebagainya, di mana birokrasi itu sudah harus dipersingkat. Tidak boleh ada jalur birokrasi yang panjang. Sedangkan produk-produk hukum yang saat ini dilahirkan oleh pemerintah justru malah menambah birokrasi, menambah pelibatan dari berbagai macam institusi-institusi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Jadi yang kita lihat adalah malah kebalikannya. Sedangkan delay terhadap kebutuhan masyarakat atau delay terhadap aspek hukum yang seharusnya kita butuhkan dalam penanganan COVID ini justru akan menghambat atau justru akan melahirkan delay kepada pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara. Contoh adalah misalnya kita punya kasus perdana itu tanggal 2 Maret, Januari, Februari, Maret ya. Jadi tanggal 2 Maret kita sudah dideklar ada 2 orang di Depok yang kena COVID. Lalu kita baru menyatakan kedaruratan kesehatan masyarakat pada tanggal 31. Bagi kalkulasi kesehatan, 20 hari itu lama untuk kita menetapkan sebuah status di mana penyebaran COVID itu biasanya dalam rentang waktu 14 hari sudah bisa menyebar kemana-mana. Nah, ini adalah sebuah problem. Dan sebenarnya WHO sendiri sudah pernah menyurati Presiden Jokowi secara langsung untuk menyatakan to scale up National Emergency Response using Declaration of State of Emergency. Dia bilang seperti itu. Tapi kemudian Presiden masih belum juga menetapkan status darurat tersebut dan hanya kemudian mengeluarkan keputusan mengenai pembentukan gugus tugas. Apa sih gugus tugas sebenarnya? Gugus tugas itu adalah sebuah kepanitiaan sebenarnya. Dia kepanitiaan yang diberikan kewenangan khusus mengenai hal tertentu. Namun pada saat itu kondisi daruratnya tidak ditetapkan. Sehingga apa? Proses penyelenggaraan tata negara di Indonesia seperti normal, business as usual, seperti biasa-biasa aja. Orang-orang melakukan pekerjaannya masing-masing, DPR masih bersidang mengenai RUU Cilaka atau RUU Ciker, kemudian orang-orang masih bahas Omnibus Law, masih ada isu pemindahan ibu kota, dan lain sebagainya, seolah-olah ini akan diselesaikan oleh gugus tugas. Padahal dalam kondisi darurat, hal itu sebenarnya bukan yang menjadi utama ya. Yang menjadi utama adalah mengkonsentrasikan kelembagaan dan kebijakan untuk memberikan hasil yang sebenarnya meminimalisir administrasi. Nah, ada salah pahamnya tentang apa yang gelagat yang saya temui dalam pemerintahan. Yang pertama adalah dia berusaha untuk memahami bahwa kedaruratan itu membutuhkan bypass yang banyak, dan memang begitu karakternya. Hukum darurat itu adalah membuat banyak sekali potong
potongan-potongan birokrasi sehingga tidak ada birokrasi yang berpanjang-panjang, pengambilan kebijakan secara cepat, dan kemudian pelaksanaan secara cepat. Dan itu yang melahirkan perundang-undangan yang misalnya memperbolehkan untuk pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung. Kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan yang misalnya bisa ditetapkan dalam waktu cepat seperti misalnya perubahan postur anggaran APBN. Sebenarnya pemerintah memahami itu. Hanya saja pemerintah ini memiliki gejala yang unik. Dia dalam penerapan health emergency atau kebijakan kesehatan publik, dia tidak menerapkan kedaruratan mekanisme tersebut. Tetapi dalam konsep penerapan keleluasaan anggaran atau misalnya dalam Perpres 1 2020 yang tadi juga disebutkan oleh pembicara Pak Umar, bahwa ada gejala-gejala di mana mereka fasih untuk bisa memotong konsep-konsep check and balances tersebut, tapi dalam konsep keuangan negara atau anggaran negara. Namun dalam konsep pemenuhan health public health ini, mereka tidak banyak bicara soal itu. Dan itu yang merupakan gap yang paling utama. Disebabkan apa? Disebabkan problem utama COVID ini adalah bukan hanya sekedar problem krisis ekonomi. Ini krisis kesehatan. Dan oleh karenanya produk-produk yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya memiliki ciri yang tegas dan berbicara mengenai kesehatan, bukan berbicara soal anggaran ansih. Dan ini yang sebenarnya saya agak bingung, gejala apa yang sebenarnya ingin ditampilkan oleh produk-produk perundang-undangan atau produk-produk hukum. Dan gejala itu sebenarnya saya akan bicarakan di akhir, tapi ada gejala yang sebenarnya mengkhawatirkan dari produk-produk hukum yang sebenarnya dilahirkan oleh pemerintah dan tidak menunjukkan ciri memahami konsep bagaimana kedaulatan kesehatan ini dilaksanakan. Oke. Yang kedua adalah kita bisa melihat bahwa adanya sebuah krisis ya, kelembagaan dan kebijakan yang delay ini, yang kemudian menghasilkan sebuah ketidakpercayaan publik kepada pemerintah, yang mana seharusnya dalam keadaan darurat pemerintah memegang kendali secara kuat untuk menyelesaikan permasalahan karena pemerintah yang memang memiliki sovereign power ya, kalau kata Carl Schmitt ya, dia memiliki sebuah kecenderungan untuk masyarakat akhirnya menyelesaikan persoalannya secara mandiri. Contohnya apa contohnya? Sebelum pemerintah melakukan lockdown, PSBB atau apapun itu, masyarakat sudah melakukan pemortalan atau misalnya dia sudah bikin portal di lingkungannya masing-masing, meskipun lingkungannya sebenarnya belum ada penetapan PSBB. Di wilayah-wilayah lain di Indonesia bahkan sudah ditutup daerah area-area masuk dan para kepala pengambil kebijakan di sana, kepala daerah di sana dengan sangat yakin nggak boleh. Saya maunya begini dan seterusnya. Apa gejala ini? Gejalanya adalah bahwa sebenarnya pemerintah ini sebenarnya tidak merespon apa-apa. Dia hanya sebenarnya melaksanakan sesuatu yang sebenarnya sudah sangat didesak oleh publik dan dia tidak punya pilihan lain. Jadi inisiatif itu tidak datang pada dirinya sendiri. Dan malah di PP mengenai PSBB, peraturan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar, kita bisa lihat bahwa PP tersebut itu tidak bicara soal kesehatan, dia bicara soal administrasi negara. Yang mana perkara soal darurat itu administrasi harusnya bisa bypass dengan kebijakan-kebijakan tertentu, dan itu sebenarnya harus dilakukan. Nah, oleh karenanya ciri-ciri untuk memangkas birokrasi administrasi itu tidak jelas, dan malah kita melihat bahwa adanya gejala untuk menambah rantai birokrasi dengan diterbitkannya status darurat baru nih, seperti sekarang nih misalnya. Tiba-tiba masyarakat belum fasih dalam memahami apa itu kedaruratan kesehatan masyarakat, tiba-tiba masyarakat harus juga disadarkan bahwa kita udah masuk rezim baru nih, bencana non-alam, bencana nasional. Apa itu bencana alam, bencana nasional? Bagaimana kita beradaptasi dengan birokrasi baru, dengan jalur komando baru, dan seterusnya. Saya pikir baik kedua kedaulatan ini bukan merupakan solusi buat saya. Saya punya gagasan nanti di akhir yang saya akan sampaikan sebagai rekomendasi. Nah, yang kedua adalah dalam teori banyak juga mengatakan bahwa menyambung tentang birokrasi, misalnya David Brenda 1995 menjelaskan bahwa sebenarnya pendekatan birokratis dalam penerapan manajemen darurat akan menghasilkan respon darurat yang tidak efektif. Nah, oleh karenanya penguatan kelembagaan tentang pemerintah sebagai memiliki kendali dan melalui produk-produk hukum yang tegas dan bukan hanya sekedar karena dipaksa oleh masyarakat akan menghasilkan sebuah penyelesaian terhadap kedaulatan yang akan positif bagi banyak orang. Gitu. Karena kenapa? Karena sebenarnya
kita sudah bersusah payah ya mengikuti pemilu dan menghasilkan pemerintahan yang sebenarnya harusnya mereka berjuang dan disumpah untuk memberikan sebesar-besarnya effort mereka untuk kemakmuran kita, untuk keselamatan kita sebagai warga negara. Yang kedua adalah saya tidak melihat adanya kejelasan material dan formal dalam pembentukan kebijakan. Ini yang saya temukan juga di Kepres ini. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sekali-sekali mau melihat tentang bagaimana status darurat itu ditetapkan, maka sebenarnya Kepres yang baik itu tidak bicara seperti Kepres-Kepres yang sudah diterbitkan oleh pemerintahan hari ini. Yang pertama adalah Kepresnya miskin sekali konten. Apa itu miskin konten? Dia hanya menetapkan status, kemudian dia hanya bicara mengenai siapa yang bertanggung jawab, tapi dia tidak bicara soal program. Kita bisa lihat bagaimana bahkan ya dalam pemerintahan kebijakan pemerintah yang lain. Saya akan kasih contoh ya. Contohnya saya akan screen share sebentar untuk memberi informasi ya bahwa bahkan dalam perpanjangan darurat ini perpanjangan darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah mana nih? Bentar. Misalnya pertama darurat yang dikeluarkan oleh misalnya tentang perpanjangan darurat di Aceh misalnya, ketika mereka bikin surat keputusan presiden tentang pernyataan perpanjangan keadaan bahaya, ini udah keadaan bahaya ya, mereka akan bicara mengenai apa program apa saja yang akan dikeluarkan. Pertama adalah operasi kemanusiaan, operasi pemulihan ekonomi, operasi penegakan hukum, dan seterusnya. Bagaimana cara menjalankannya, bagaimana badan-badannya, dan evaluasinya bagaimana. Keputusan presiden ini akan diberlaku pada tanggal 19 November dan akan berlaku 6 bulan, kecuali diperpanjang atau dicabut, dan seterusnya. Saya juga akan bicara mengenai beberapa contoh lain ya dari negara-negara lain yang juga bicara mengenai status darurat. Ini adalah status darurat yang diterbitkan oleh salah satu negara bagian di Amerika Serikat, dan dia memang bicara mengenai konten. Ada kontennya bahwa pada tanggal segini kita akan melakukan ini dengan cara-cara seperti ini, memberikan authority kepada siapa, lalu apa saja isinya, lalu bagaimana personel akan dikendalikan, bagaimana fasilitas kesehatan, bagaimana fasilitas kemudian publik yang lainnya, bagaimana dengan essential business, bagaimana dan seterusnya. Jadi banyak sekali pengaturan-pengaturan yang sebenarnya bisa dikandung dalam sebuah keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi apa yang kita lihat hari ini adalah bahwa keputusan tentang Kepres tanggal 12 tahun 2020 itu sebenarnya nggak bicara apa-apa dia. Coba kita share ya. Kita baca. Dia hanya bicara mengenai pertama nih, ini kan memutuskan menyatakan bencana non alam sebagai bencana nasional, COVID sebagai bencana nasional. Kedua, dia bicara bagaimana ini akan harus ditangani oleh penanggulangannya akan diletakkan kepada gugus tugas percepatan dan seterusnya. Lalu yang ketiga, Bupati Wali Kota menetapkan kebijakan daerah memperhatikan kebijakan pusat. Lalu mana programnya? Lalu melakukan apa? Dalam kondisi-kondisi seperti ini, public health decision-nya apa? Nggak ada sama sekali. Padahal ini harusnya dilakukan oleh presiden hemat saya. Oke, setelah kita bicara mengenai produk hukum. Karena saya juga akan bicara mengenai banyak sekali kebijakan formal dan material pembentukan kebijakan yang sebenarnya juga memiliki potensi untuk menimbulkan krisis yang lain di masa depan. Contohnya, kita sudah punya krisis nih kesehatan sekarang. Walaupun sedikit sekali nih kebijakan publik yang bicara soal krisis kesehatan atau bicara soal bagaimana penyediaan APD, bagaimana penyediaan peningkatan fasilitas rumah sakit, bagaimana perlindungan terhadap tenaga kesehatan dan tenaga kerja yang bekerja dalam lingkup kesehatan, atau bagaimana tentang perlindungan lainnya terhadap masyarakat. Itu kita nggak bicara, kita sangat minim sekali bicara soal itu di dalam produk-produk hukum yang sudah sebenarnya dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi sementara bicara public health, pemerintah kita tidak fasih, tiba-tiba kita punya juga Perpu 1 2020 yang justru kebalikannya. Mereka sangat fasih bicara anggaran. Sangat fasih bagaimana menghilangkan check and balances dan
supaya tidak bisa dituntut ke pengadilan atau tidak melibatkan DPR dalam perubahan postur anggaran APBN atau misalnya tidak melibatkan legislatif dalam perubahan-perubahan kebijakan tersebut. Jadi yang saya ingin katakan adalah bahwa mereka sebenarnya mereka tahu fungsi kedaruratan itu apa, tapi tidak diaplikasikan dalam public health policy. Padahal menurut saya yang menjadi krisis hari ini adalah kesehatan terlebih dahulu. Contoh ya, orang gimana mau bayar pajak kalau tiba-tiba masyarakatnya pada mati gitu, atau misalnya pada sakit, nggak bisa. Bagaimana kita mau memberikan relaksasi atau kita terhadap anggaran, dan anggaran itu akan diberikan untuk UMKM. Masyarakat juga nggak bisa berkembang kalau misalnya krisis terhadap kesehatannya belum terselesaikan. Jadi oleh karenanya kita ini punya problem di mana pemerintah ini seolah-olah tidak berusaha untuk tidak memberikan prioritas pada satu public health issue, padahal itu merupakan sebuah isu utama ya dalam menjalankan persoalan problem di kita. Yang ketiga adalah sentralisasi pelaksanaan kebijakan. Jadi saya ingin menyatakan bahwa dalam kondisi-kondisi darurat sebenarnya yang penting harus dilakukan adalah melakukan sentralisasi kebijakan. Apa itu sentralisasi kebijakan? Jadi kebijakan-kebijakan harus dikendalikan oleh sedikit pihak saja, sehingga tidak ada penafsiran yang berbeda, tidak ada penerjemahan yang lain daripada kebijakan tersebut, dan keputusannya, decision making prosesnya bisa terlaksana dengan cepat. Nah, ini dia. Saya tidak paham ya, kenapa Presiden belum secara langsung menunjuk dirinya sendiri sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam menangani COVID. Dia bisa saja menjadi penanggung jawab gugus tugas, atau dia bisa saja menjadi orang yang bahkan menjadi leader dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Hal ini kenapa? Karena saya menemukan banyak sekali yang disebut dengan ego sektoral. Jadi apabila kita menemukan bahwa kita mau bicara naif ya misalnya, kita mau bicara jadi orang yang nggak ngerti apa-apa misalnya. Oke deh, kita bikin banyak lembaga sebagai pelaksana. Dengan harapan semakin banyak lembaga akan semakin melahirkan banyak sekali potensi-potensi, dan kemudian mereka akan bekerja sama. Lalu dari mana birokrasi? Kita sudah tahu bahwa banyak sekali isu birokrasi di Indonesia di mana ego sektoral itu tinggi sekali, sehingga misalnya Kementerian Kesehatan apakah nanti akan cocok untuk bekerja sama dengan lembaga lain, atau misalnya Menteri Perhubungan yang mungkin kebijakan tentang ojolnya berbeda dengan peraturan-peraturan lain, itu bukan jadi ilusi, itu bukan halusinasi, itu beneran terjadi di Indonesia. Dan oleh karenanya ketika kita bicara bahwa keadaan darurat, kita seharusnya sudah mulai mensentralisasi, dan harusnya sudah mulai mensentralisasi. Itulah fungsi dari pendeklarasian keadaan darurat. Dan oleh karenanya saya ingin katakan bahwa postur yang rumit dan banyak sekali jenisnya ini yang sekarang terjadi di Indonesia, ada status penerapan KKM, ada status bencana dan segala macam, itu menambah ketidakjelasan sebenarnya siapa sih leading sektornya nih. Kita nih nurutin siapa sih sekarang nih? Kita kendalinya di bawah siapa sih? Yang menurut hemat saya sudah saatnya harus ibu presiden. Presiden udah nggak usah lagi nunjuk kepala BNPB. Presiden udah nggak usah lagi nunjuk siapa-siapa. Udah. Dalam waktu 6 bulan ke depan, Presiden sudah bisa saja menggunakan seluruh sumber daya yang dia punya di semua kementerian untuk postpone kerjaan-kerjaan, dan urusan COVID aja udah urusan dulu. Itu bisa dilakukan karena dia presiden, dia penanggung jawab pemerintahan dan kepala negara di Indonesia. Jadi menurut saya, hemat saya ini untuk sekarang nih yang perlu kita desak adalah bagaimana presiden bisa menjadi penanggung jawab langsung penyelesaian COVID. Tidak lagi kepala BNPB, tidak lagi siapa-siapa, dan kemudian mengerahkan itu kepada siapalah gugus tugas atau siapa. Menurut saya itu nggak akan menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Di dalam kondisi biasa saja, birokrasi itu adalah problem yang suka memveto, menjadi veto player ya, suka memveto kebijakan-kebijakan dalam tatanan bawah gitu. Ini apalagi dalam kondisi darurat, kita nggak butuh yang jelimet-jelimet lagi, kita butuhnya yang tegas-tegas aja gitu. Dan oleh karenanya, saya ingin mengatakan bahwa kita perlu segera melakukan sentralisasi dengan menegaskan siapa sebagai leading sektor yang sebenarnya menjadi pelaksana utama atau menjadi orang yang bisa mengendalikan ini semua. Dan saya pikir ini seharusnya dalam kondisi darurat seperti ini, dan kita bisa lihat di pasal 12 Undang-Undang Dasar sebagai rujukan konstitusi, harusnya memang presiden. Yang keempat adalah penguatan check and balances. Jadi saya ceritakan dari tadi kan bahwa memang ada gejala-gejala di mana memang kita menginginkan sebuah good governance semaksimal mungkin. Namun dalam kondisi bencana memang kadang-kadang good governance tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya kan. Dan oleh karenanya saya ingatkan bahwa boleh kita membypass beberapa administrasi, boleh kita membypass, dan sudah banyak perundang-undangan yang memang memberikan bypass, tapi
lebih pada administrasi, bukan pada pertanggungjawaban publik. Apa maksud saya dari pertanggungjawaban publik? Jadi tidak boleh orang membypass untuk kepentingan pribadi atau golongannya saja. Tapi memang karena untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih banyak. Dan gejala-gejala bypass ini yang bukan urusan administrasi, tapi urusan-urusan substantif ya, urusan-urusan tentang yang harusnya memang melibatkan beberapa pemangku kebijakan lembaga negara, itu kelihatannya gejalanya sih semakin hari makin coraknya makin kentara dalam pemerintahan ini. Dan yang terakhir saya ingin katakan bahwa saya sebenarnya curiga, saya sebenarnya sangat curiga. Kita punya Mahfud MD Menteri Hukum dan HAM, dia punya kekuasaan untuk membuat produk-produk hukum ya yang sebenarnya berkualitas. Dia tahu bahwa dia sudah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi sejak lama. Dia udah tahu sebenarnya kalau baca undang-undang atau perpu ini kayak masalah nih, dia sebenarnya udah tahu. Jadi saya sebenarnya sedang berpikir sebenarnya siapa sih sebenarnya di balik drafter produk-produk hukum yang bermasalah ini, yang sebenarnya dia dikeluarkan sebagai legitimasi tapi tidak memberikan konten apa-apa, atau justru malah dia membuat konten yang sebenarnya tidak dibutuhkan secara detail untuk hari ini. Dan saya mengencourage bagi cabang kekuasaan lainnya, contohnya ada judicial, contohnya ada legislatif, untuk segera merespon, contohnya DPR. Saya mendesak sekali DPR untuk bisa segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang berurusan dengan COVID terlebih dahulu dibandingkan persoalan-persoalan yang tidak berhubungan dengan COVID. Contohnya apa? Bagaimana Perpu 1 2020 apakah akan ditolak atau diterima? Karena dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar, DPR memang yang punya kewenangan untuk itu. Apakah menolak seluruhnya atau menerima seluruhnya? Dan hemat saya memang harus tolak. Kenapa? Karena kita punya diferensiasi yang tegas bahwa pemerintah bisa saja mengeluarkan dua perpu tentang COVID yang bicara soal kesehatan masyarakat, public health, dan perpu tentang penyelamatan krisis, sehingga tegas pemisahannya. Dan itu sebenarnya mudah dilakukan oleh pemerintah. Melihat bagaimana mereka tiba-tiba menghasilkan sebuah produk hukum yang sangat detail mengenai keuangan negara, tapi tidak detail mengenai public health. Saya kira sejauh ini gejala-gejala ini dan arah untuk menuju kepada roadmap tentang public health-nya sama sekali belum kelihatan. Saya pikir demikian. Ya, terima kasih. Menarik sekali panjang yang disampaikan Bu Ayu. Ada yang terakhir saja yang saya catat, ada 5 hal. Yang pertama terkait dengan konten regulasi yang miskin begitu atau terbatas. Kemudian isu tentang penting yang kedua, isu tentang kesehatannya atau materi kesehatannya yang perlu diperbanyak. Kemudian yang ketiga, sentralisasi kebijakan dalam keadaan darurat. Dan yang keempat, sekali lagi perlunya check and balances. Dan yang kelima ini yang menarik, yaitu terkait dengan review terhadap peraturan perundangan yang telah dilahirkan, termasuk di dalamnya agar para anggota DPR untuk sibuk terhadap regulasi-regulasi tentang COVID, bukan terhadap yang lainnya. Dan kalau tidak salah, apakah ada yang akan mau menggugat ke Mahkamah Konstitusi, Bu Ayu, terkait dengan Perpu 1 2020 kalau belum diundangkan sebagai undang-undang, belum disahkan oleh DPR sebagai undang-undang, masih terbuka untuk menggugat itu, atau bahkan nunggu ditetapkan dulu sebagai undang-undang, kalau disetujui, baru kemudian apabila ada yang tidak puas bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi, begitu. Jadi sebenarnya bisa langsung digugat ke Mahkamah Konstitusi ya. Jadi yang saya ingin katakan adalah bahwa Mahkamah Konstitusi sudah sering terima kasus tentang perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan sudah sering juga menang ya. Ada beberapa kali ada juga yang menang, ada juga yang nggak menang dan seterusnya. Cuman yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa kita harus bersama-sama nih ya melakukan pengawasan kepada kebijakan publik secara teliti. Kenapa? Karena jangan sampai kondisi COVID yang darurat ini kemudian melahirkan krisis-krisis baru. Misalnya krisis ekonomi yang semakin parah atau mungkin krisis ketatanegaraan. Karena dia banyak sekali melampaui kewenangan-kewenangan konstitusional yang sebenarnya diberikan oleh konstitusi. Jadi sebenarnya apakah bisa dilakukan judicial review? Dia bisa dilakukan judicial review. Apakah bisa sekarang? Bisa sekarang. Bagaimana kalau nanti udah jadi undang-undang? Bisa juga ketika dia sudah menjadi undang-undang. Tapi hemat saya, selama dia masih punya kewenangan, kita masih bisa punya 2 jalur, masih banyak jalur yang bisa kita gunakan
maka pengawasan-pengawasan dari masyarakat tuh harus segera digunakan ya, maksudnya jangan sampai nunggu, kita udah nggak apa-apa nunggu aja DPR. Ya saya sih nggak tahu juga ya sama DPR ya, kadang-kadang hati saya berdegup gitu ya, jadi kadang-kadang suka deg-degan gitu, DPR lagi waras atau enggak gitu, saya bingung gitu kadang-kadang. Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa nggak usah nunggu sampai undang-undang jadi untuk di judicial review, bisa langsung sebenarnya di judicial review, dan tidak apa-apa. Dan saya pikir isu ini juga kayaknya banyak ya yang udah hampir melakukan itu, walaupun saya belum lihat dokumennya masuk ke MK, Mahkamah Konstitusi. Baik.